Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Sarlia dengan NIM 1100011901 dari kelas HSC. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas final, yaitu mata kuliah Administrasi Peradilan Agama. Langsung saja pertanyaannya, yaitu yang pertama, uraikan pemahaman Anda terkait e-court atau administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, serta kemukakan kelebihan dan kekurangannya. Pemahaman saya yaitu e-court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online, dan persidangan secara online, mengirim dokumen persidangan atau replik, duplik, kesimpulan, atau jawaban. Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online, di mana masyarakat akan menghemat atau waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Adapun kelebihan e-court yaitu pertama, menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara. Yang kedua, pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi channel atau dari sebagai metode pembayaran dan bank. Yang ketiga, dokumen transkrip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media. Yang keempat, proses temu kembali data yang lebih cepat. Adapun kekurangan dari e-court terdapat beberapa, yaitu yang pertama, kekhawatiran biaya awal pengimplementasian teknologi. Yang kedua, masalah privasi, keamanan, serta kerahasiaan. Yang ketiga, penolakan dari golongan advokat sebab tidak seluruh advokat memahami cara penggunaan e-court tersebut. Yang selanjutnya, pertanyaan berikutnya yaitu yang kedua, maladministrasi di lembaga peradilan merupakan salah satu permasalahan yang sering disepelekan, padahal dampaknya turut mencoreng upaya penegakan hukum di Indonesia. Carilah beberapa contoh maladministrasi di lembaga peradilan serta bagaimana tanggapan Anda terkait hal tersebut. Baik, contohnya yaitu maladministrasi di lembaga peradilan seperti hakim penyalahgunaan wewenangnya dalam memberikan putusan yang tidak sesuai. Tanggapan saya, hal ini perlu ditindaklanjuti. Contoh kedua, contoh maladministrasi di lembaga peradilan seperti hakim menyalahgunakan wewenangnya dalam memberikan putusan yang tidak sesuai. Tanggapan saya mengenai hal ini, perlu ditindaklanjuti terhadap oknum yang melakukan maladministrasi, karena hal tersebut bisa menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Selanjutnya, pertanyaan terakhir yaitu yang ketiga, realitas penegakan hukum dalam sistem peradilan Indonesia sering disebut tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Mengapa demikian? Baik, argumen saya yaitu artinya hukum hanya menindas masyarakat rendah, sedangkan pejabat atau orang yang berpangkat ataupun orang yang berduit itu tidak seperti hukuman pejabat yang korupsi ringan, sedangkan kakek yang mencuri ubi untuk kebutuhan hidup malah hukumnya lebih berat. Baik, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.